Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita berjumpa lagi di Ayo Belajar PKN. Mudah-mudahan kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila, kurikulum merdeka, kelas 8 bab 1 semester 1, yaitu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Kita mulai dengan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan armada Amerika Serikat di kota Pearl Harbor, Pulau Hawaii. Penyerangan tersebut mengakibatkan pecah Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya, karena Jepang ingin merebut semua negara di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia. Pada saat itu, Indonesia dikuasai Belanda yang masih bernama Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Tentara Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Sejak saat itulah masa pendudukan Jepang di wilayah Indonesia dimulai. Semula rakyat Indonesia menyambut gembira atas kedatangan Jepang yang akan membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Jepang selalu mengaku sebagai saudara dan menamakan dirinya Nippon dengan mendirikan gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Setelah menduduki tanah air kita, tentara Jepang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkemanusiaan, bahkan dianggap lebih kejam dibandingkan masa penjajahan Belanda. Serangan demi serangan tentara Amerika Serikat dan sekutunya terus dilakukan, sehingga Jepang meminta bantuan rakyat Indonesia dalam menghadapi serangan Amerika Serikat tersebut. Jepang memberikan janjinya akan memerdekakan Indonesia. Sebagai buktinya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI atau Dokuritsu Zumbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini dibentuk oleh pemerintah militer Angkatan Darat ke-16 dan ke-25. Badan penyelidik ini dilantik pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Anggota BPUPKI. Anggota BPUPKI semula berjumlah 62 orang Indonesia yang terdiri atas 60 orang anggota, 1 orang ketua, dan 1 orang wakil ketua. 8 orang Jepang, yaitu 1 orang wakil ketua, serta 7 orang anggota lebih berperan sebagai pengamat dan tidak aktif dalam sidang-sidang yang diadakan. Jumlah anggota bertambah menjadi 76 orang pada saat sidang BPUPKI kedua dalam perumusan Undang-Undang Dasar. Ketua BPUPKI, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat diangkat sebagai ketua didampingi oleh Raden Panji Suroso dari Indonesia dan Ichibangas Yoshio dari Jepang sebagai wakil ketua. Kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang bertempat di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang disebut Gedung Pancasila dengan agenda membahas perumusan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI yang pertama, yaitu 1. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan peserta sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Berikut ini gagasan Muhammad Yamin tentang rumusan dasar negara Indonesia. 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat yang dilandasi keadilan sosial.
Selain usulan melalui pidato, Muhammad Yamin juga menyampaikan usulan secara tertulis, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mendapat giliran menyampaikan gagasannya di hadapan sidang BPUPKI pertama. Supomo mengusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. 3. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memperoleh kesempatan untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Usulannya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno dalam pelaksanaan sidang menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Selanjutnya perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Setelah berakhirnya sidang BPUPKI pertama, dibentuklah panitia kecil yang terdiri atas 8 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia kecil ini bertugas mengumpulkan usul-usul para anggota BPUPKI serta merumuskan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Anggota panitia kecil tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. R. Otto Iskandar-Dinata, 4. Kiai Haji Wahid Hasyim, 5. Muhammad Yamin, 6. Ki Bagus Hadikusumo, 7. M. Sutarjo Karto Hadikusumo, dan 8. A.A. Maramis. Belum sempat mengadakan pertemuan, keanggotaan panitia 8 diganti menjadi 9 orang sehingga menjadi panitia 9. Pergantian ini dengan tujuan untuk menghadirkan komposisi keanggotaan panitia yang lebih mewakili dinamika pembahasan tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut, yang mempresentasikan golongan nasionalis religius dan Islamis nasionalis. Berikut adalah anggota panitia 9. 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Sedangkan anggotanya diantaranya Mr. Muhammad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Panitia 9 yang menggantikan panitia 8 beranggotakan 4 orang golongan nasionalis religius dan 4 orang golongan Islam nasionalis, sedangkan Insinyur Soekarno sebagai ketua sekaligus penengahnya. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyepakati rancangan preambul yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Insinyur Soekarno menyebut rancangan preambul ini dengan Mukaddimah, sedangkan Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta. Ini adalah Piagam Jakarta hasil sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Silakan nanti dibaca. Piagam Jakarta tersebut memiliki isi rumusan dasar negara yang merupakan hasil yang pertama kali disepakati di dalam sidang. Rumusan dari dasar negara tersebut yang terdapat di dalam naskah Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah yang merupakan hasil kerja dari Panitia 9 yang dibentuk tersebut kemudian diterima oleh BPUPKI untuk dijadikan rancangan Mukadimah Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka, tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945. Selanjutnya, proklamasi dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jepang semakin mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu. Pada 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Shunbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas PPKI yaitu melanjutkan tugas BPUPKI dan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno, sedangkan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, yaitu 12 wakil dari Jawa, 23 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Kalimantan, 1 wakil dari Sunda Kecil, 1 wakil dari Maluku, dan 1 wakil dari golongan penduduk Cina. Anggota PPKI yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan anggotanya adalah Supomo, Rajiman Widyodiningrat, R.P. Suroso, Sutarjo Karto Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Uto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Pangeran Suryo Hamijoyo, Pangeran Purboyo, Muhammad Amir, Abdul Maghfar, Tengku Muhammad Hasan, Dr. Ratulangi, Andi Pangerang, A.A. Hamidah, I. Gusti Ketut Puja, Mr. Yohanes Latu Harhari, dan Dr. Andes Yap Chuan Bing. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 orang, diantaranya sebagai berikut. 1. Ahmad Subarjo, 2. Sayuti Melik, 3. Ki Hajar Dewantara, 4. R.A.A. Wiranata Kusuma, 5. Kasman Singodimedjo, dan 8. Iwa Kusuma Sumantri. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat berangkat ke Dalat, Vietnam untuk menemui Jenderal Terauchi untuk membahas persiapan kemerdekaan. Di Dalat pada 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyatakan bahwa pelaksanaan kemerdekaan Indonesia itu terserah kepada PPKI. Pada 14 Agustus 1945, ketika tokoh itu pulang kembali ke Jakarta, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menemui Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Insinyur Soekarno masih meragukan kebenaran bahwa Jepang telah meminta damai kepada sekutu dan tidak bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia seorang diri. Mr. Ahmad Subarjo mengusulkan untuk menanyakan kebenarannya kepada Laksamana Maeda. Setelah memastikan kebenaran kabar tentang Jepang menyerah kepada sekutu, selanjutnya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta mempersiapkan rapat anggota PPKI tentang proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi golongan muda mengharapkan proklamasi segera dilakukan tanpa melalui rapat PPKI, karena dianggapnya PPKI sebagai lembaga bentukan Jepang dan dikhawatirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai pemberian dari Jepang, padahal merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Karena adanya perbedaan pandangan, sehingga terjadilah peristiwa rengas dengklok oleh sejumlah golongan muda, di antaranya Soekarni,
Wikana, dan Khairul Saleh. Mereka menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 pagi. Selanjutnya dibawa ke rumah seorang Tionghoa bernama Xiao Qisong di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditawan oleh para pemuda untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rombongan kembali ke Jakarta pada pukul 22.00 atau 10 malam untuk mempersiapkan naskah proklamasi, namun Hotel Des Indes, tempat menginap anggota PPKI, tidak menyediakan ruangan untuk rapat. Oleh karena itu, Mr. Ahmad Suparjo mengusulkan meminta bantuan Laksamana Maida menyediakan ruang tengah rumahnya untuk rapat malam itu. Pada pukul 12.00 berkumpullah semua anggota PPKI dan beberapa pemimpin golongan muda serta beberapa orang terkemuka lainnya di ruangan tengah di rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta berpindah ke ruang tamu yang lebih kecil diikuti oleh Ahmad Suparjo, Soekarni, dan Sayuti Melik untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Setelah teks rumusan proklamasi disusun, mereka kembali ke ruang tengah di mana seluruh anggota PPKI dan beberapa pemuda lainnya menunggu. Insinyur Soekarno membacakan kalimat-kalimat yang ditulis secara perlahan dan diulang-ulang. Kemudian naskah teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama rakyat Indonesia. Ini adalah naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang ditulis tangan dan ada yang sudah diketik. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dan dihadiri tokoh-tokoh pendiri negara serta golongan muda. Kemudian dikibarkan bendera Sangsaka Merah Putih oleh Latif Hendradiningrat dan Suhud. Bendera tersebut dipersiapkan dan dijahit oleh Fatmawati. Hadirin saat itu secara spontan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Sehari setelah diproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mulai melaksanakan sidang dengan agenda memilih Presiden dan Wakil Presiden RI dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum sidang PPKI dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Tengku Muhammad Hasan untuk melaksanakan suatu rapat pendahuluan. Dr. Andes Muhammad Hatta menyatakan supaya kita jangan pecah sebagai bangsa. Kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah para tokoh bangsa menyepakati isi Piagam Jakarta, maka sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1. Mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar tersebut lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau UUD 1945. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilihan umum. Berdasarkan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
alinea keempat, yang isinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah tadi pembahasan materi pendidikan Pancasila kelas 8 bab 1 semester 1 tentang sejarah kelahiran Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.